Iya. Jadi? Halo teman-teman semua. Oke, Balik udah ya. lagi di Big Talk. Jadi hari ini balik lagi sama Kak Rosda, koordinator HIV KBI. Nah, jadi kali ini aku sama Kak Rosda mau ngebahas tentang Casper ya Kak. Nah, Kak Rosda yang Ya, bakal jelasin. kesehatan reproduksi remaja. Ya, nah mungkin sebelum mulai Kak Rosda boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, terima kasih, Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, saya Rosda dari PKBI Daerah Kepulauan Riau. Jadi, ini pertemuan kedua kita. Sorry, ada background suara. Seperti janji kakak yang sebelumnya, kalau hari ini kita akan bahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Iya, betul. Oke, Bi. Oke. Kak, boleh jadiin pilih co-host? Udah ya? Udah kelihatan Kak? Oke, langsung di next slide aja, Ci. Deb. Oke. Oke, bisa kita mulai? Boleh Kak. Oke, materi kita materi yang akan kakak sampaikan sore ini itu adalah tentang kesehatan reproduksi remaja. Re itu yang artinya kembali produksi atau sama dengan membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi itu adalah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Next. Nah, kesehatan reproduksi itu. Jadi kesehatan reproduksi adalah keadaan yang sehat fisik, mental, dan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi skupnya itu besar, fisik secara mental dan sehat secara sosial. Reproduksi sehat itu adalah individu yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksi termasuk perilaku seksual yang sehat. Jadi kalau ada perilaku seksual yang tidak sehat itu dia tidak termasuk dalam reproduksinya sehat gitu ya. Next. Nih kalau di kalangan masyarakat umum ya, biasanya ngomongin masalah kesehatan reproduksi itu selalu dianggap tabu. Jadi sebenarnya, wait, Beb. Maaf Pak, kepencet. Back. Nge-lag nih. Apa ya? Back ke slide sebelumnya. Yang ini Kak. Gedein pas kayak gini ya? Ini kan Kak? Iya. Di full dulu. Full screen. Oke. Ayo bentar ya. Nah, jadi kapan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja diberikan kepada anak? Jadi kalau idealnya itu sebenarnya sebelum masa pubertas, paling tidak telah mengetahui sistem,
proses dan fungsi reproduksi secara sederhana. Jadi sebelum masa pubertas harusnya informasi ini udah harus disampaikan. Yang sederhana aja dulu. Terus apakah kesehatan reproduksi remaja hanya perlu diketahui anak perempuan atau anak laki-laki saja? Jadi proses reproduksi atau proses melanjutkan keturunan merupakan tanggung jawab bersama baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ini harus nggak salah satu aja yang harus tahu. Jadi bukannya ini yang harus tahu tuh buku perempuan aja atau yang harus tahu laki-laki saja, itu enggak. Jadi dua-duanya tuh harus tahu tentang proses reproduksi. Next. Nah, ini adalah organ reproduksi pada perempuan. Jadi bisa dilihat, kita bisa lihat di sini sama-sama itu ada ovarium yang di nomor 1 ya, ada fimbriae yang seperti jari-jari yang memegang si ovarium tadi, terus ada tuba fallopi, terus ada nomor 4 itu ada uterus atau rahim, cervix atau mulut rahim, terus ada vagina di nomor 6 dan nomor 7 itu ada mulut vagina. Next back. Nah, kalau ini organ reproduksi laki-laki. Kalau perempuan tadi itu ada 7, kalau di laki-laki itu ada 10 organ reproduksinya. Nomor 1-nya itu ada penis. Terus nomor 2 itu ada glans itu yang di ujungnya, terus ada uretra. Kalau selama ini mungkin buat khususnya kawan-kawan yang cowok ya, taunya hanya bagian luar. Nah, kalau kali ini kita bahas lebih mendalam. Jadi kawan-kawan bisa juga lebih tahu gimana organ reproduksinya di bagian dalam. Nah, jadi itu tadi ada uretra, terus ada vas deferens, ada epididymis di nomor 5 itu, terus testis, skrotum, ada kelenjar prostat. Nah, kalau di perempuan sering ada kanker serviks. Nah, kalau laki-laki itu sering berisiko tuh adalah yang namanya kanker kelenjar prostat yang di nomor 8. Terus ada vesikula seminalis dan terakhir itu adalah yang nomor 10, kandung kencingnya. Waktunya cukup nggak ya, Beb? Kalau kita putar video? Cukup sih, Kak. Atau kita mau putar video nih untuk teman-teman? Boleh, biar nggak penasaran. Oke. Kita putar video ya. Alat reproduksi pria. Alat reproduksi. Kedengeran nggak, Kak, suaranya? Sperma diproduksi dan disimpan. Pelan. Kecil suaranya. Kecil ya? Gimana ya? Mungkin kalau yang pakai ini bisa kali. Iya, mungkin kalau yang pakai laptop. Kenapa jadi kecil dia? Kalau nggak terlalu berisik tempatnya dengar kok, Beb. Oh. Alat Malah nggak keluar, tadi keluar suaranya.
Kok nggak keluar ya, Bis, suaranya? Tadi sebelumnya ada. Oh, mungkin karena baby mute kali ya, Kak. Coba baby nggak mute kan. Alat reproduksi pria. Sperma diproduksi dan disimpan pada alat reproduksi pria. Di sini Anda bisa lihat bagian sistem reproduksi pria. Testis atau buah zakar. Penis atau batang zakar. Uretra atau saluran kencing. Vas deferens atau saluran benih. Kelenjar prostat. Vesicula seminalis atau kantung mani. Dalam testis, terdapat apa yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah organ yang memproduksi sperma. Ovarium wanita hanya memproduksi 1 telur dewasa setiap bulan. Sementara, tubulus seminiferus pria memproduksi lebih dari 12 miliar sperma setiap bulan. Bagian di atas tubulus seminiferus adalah epididemis. Sperma berkumpul ke epididemis untuk didewasakan. Proses ini berlangsung selama 20 hari. Sebelum terjadi hubungan seksual, penis terisi dengan darah dan berereksi. Lalu dengan rangsangan yang cukup, proses ejakulasi dimulai. Pada puncak senggama akan terjadi pancaran air mani yang membawa sel sperma. Dari epididemis, sel sperma akan mengalir ke atas menuju ampula, yaitu bagian terluas pada ujung saluran benih. Ampula akan bermuara pada saluran kencing yang memiliki katup. Katup akan terbuka pada puncak senggama, sehingga air mani akan keluar melalui saluran kencing dari tubuh. Alat reproduksi wanita. Untuk memahami proses produksi telur, mari kita lihat beberapa organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba fallopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada 2 hal yang dapat terjadi pada telur. Dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba fallopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian, masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi terjadi.
Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran falopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Pembuahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur. Kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini wanita mengalami berbagai perubahan emosi yang dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya. Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi ataupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak nafas. Pertumbuhan janin di perut mulai terlihat. Muncul kerut dikarenakan membesarnya kandungan. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat. Gerakan janin semakin dapat dirasakan ibu yang mengandung. Walau organ janin telah hampir terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Pada 3 minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Sulit bagi wanita menemukan posisi yang nyaman, baik saat tidur ataupun terbangun pada usia kehamilan ini. Pada akhir minggu ke-40, bayi terdorong ke bawah. Hal ini merupakan tanda persalinan akan dimulai.